Ilmu nasab itu kan tools atau alat yang dipakai ulama tradisional muslim untuk mengetahui seseorang termasuk kabilah tertentu secara sahih. Suatu ketika, dalam perkembangan alat-alat modern dan ilmu pengetahuan manusia, muncul YDNA sebagai tools untuk mengetahui leluhur seseorang lempang lelaki ke atas. Nah, ada seseorang yang mengatakan bahwa ilmu nasab adalah banggai ilmu dan ilmu fosil karena di masa sekarang sudah ada tools yang lebih canggih untuk menentukan suatu kabilah itu merupakan keturunan Rasulullah atau tidak lewat YDNA. Sayangnya, belum ada saintis yang memastikan bahwa YDNA itu bisa dipakai untuk menentukan leluhur jauh secara presisi dan persis. Karena ternyata banyak kabilah yang sahih secara historis dan secara ilmu nasab itu ternyata punya keragaman haplogrup. Saya punya rencana untuk membahas itu dengan wawancara para pakar YDNA yang saya hubungi lewat email, chat, messenger, dan wawancara langsung. Tapi kali ini kita akan membicarakan ilmu tradisional muslim, apakah memang sebanggai itu. Saya Rumah Labas, selamat datang di Pamenjang Kantor, ini playlist Humaniora. Minimal ada 4 aspek dalam scientific modern yang bisa dipakai untuk memvonis ilmu nasab sebagai ilmu pengetahuan yang seharusnya jadi prasasti, jadi relik masa lalu yang harus dikenang, bukannya dipakai sebagai alat ukur biologis di masa modern seperti sekarang. Pertama, ilmu nasab itu tidak memakai eksperimen untuk menisbatkan seseorang sebagai anak biologis dari seorang ayah, cucu dari seorang kakek, seorang cicit dari seorang buyut, dan seterusnya lurus laki-laki ke atas. Ilmu nasab hanya mengandalkan verifikasi tutur masyarakat setempat tentang orang ini adalah anak biologis siapa, termasuk kabilah mana, dan pengakuan-pengakuan yang lain. Seperti ketika seorang ayah mengklaim si fulan adalah anak biologisnya, maka hakim itu akan menisbatkan nasab anak ini kepada ayah yang mengaku tadi. Kedua, ilmu nasab hanya mengandalkan rekonstruksi masa lalu, jadi nggak bisa dipakai untuk meramalkan fenomena yang akan datang seperti pola-pola genetik haplogroup misalnya. Ketiga, disebut ilmiah itu kan karena bisa difalsifikasi atau bisa disalahkan secara empiris. Makin bisa disalahkan secara empiris, maka ilmu pengetahuan itu makin ilmiah. Dan ilmu nasab itu nggak bisa difalsifikasi karena mengandalkan silsilah yang diwariskan secara turun-temurun, secara sosial dan kultural. Contohnya begini. Jika kalian mengklaim bermarga Hasibuan dari seorang ayah Batak, jika itu muncul dari persaksian ayah kalian sendiri, maka ilmu nasab akan membenarkan marga kalian sebagai Hasibuan. Pertanyaannya kan gini, bagaimana cara mengukur kebenaran dari persaksian ayah kalian? Karena ilmu forensik modern itu kan mewajibkan persaksian yang bisa terukur. Apakah kalian sudah melewati lie detector, mesin lie detector, yaitu mesin yang bisa mendeteksi kebohongan misalnya? Apakah pengujiannya itu lewat KTP dan KK? Oke, generasi kalian dan ayah kalian mungkin punya KTP dan KK. Tapi bagaimana dengan generasi kakek, kakek buyut, dan ke atasnya lagi yang belum ada administrasi pencatatan sipil modern seperti KTP dan KK? Keempat, disebut novelty itu karena ada kebaruan dan ada perkembangan. Sementara ilmu nasab itu tidak memberikan sumbangsi apa-apa terhadap ilmu pengetahuan manusia kecuali memperkuat data-data historis yang sudah ditemukan di masa lalu. Sebuah ilmu bisa disebut sains jika dapat memperluas pengetahuan yang telah ada sehingga ada penemuan-penemuan baru yang belum pernah disangka-sangka sebelumnya. Jika kita melihat aspek-aspek tersebut sebagai vonis atau palu hukum, sebenarnya banyak ilmu pengetahuan tradisional muslim yang membangkai dan udah memfosil. Pertama, ilmu falak. Ilmu satu ini sering dituduh sebagai ilmu fosil karena tidak mengikuti mekanisme astrofisika modern. Lawang sudah ada alat-alat canggih kok, masih memakai cara tradisional seperti ilmu falak. Kedua, ilmu mantek. Logika tradisional muslim ini pada hakikatnya kan logika atau penalaran Aristotelian yang tidak pernah sekalipun mengalami perkembangan seperti logika simbolik masyarakat modern. Ketiga, ilmu balaghah. Selain tidak ada sumbangsi yang baru pada ilmu pengetahuan, ilmu balaghah itu hanya berpusat pada nilai-nilai kecantikan bahasa di dalam Al-Quran. Sementara, menurut masyarakat modern yang sudah bisa menghitung nilai secara statistik, kecantikan bahasa itu kan relatif dan bisa diukur. Al-Quran bisa jadi di telinga seseorang itu nggak cantik bahasanya, tapi di telinga orang lain bisa terdengar cantik. Keempat, ilmu tahsin Al-Quran dan qiraat. Pada awalnya saya tuh hanya mengetahui satu cara tunggal dalam membaca Al-Quran, yaitu qiraat Imam Hafiz dari Imam Asim Al-Kufi. Barulah ketika saya mondok, saya tahu kalau ada 7 macam qiraat mu'tabarah dan santri-santri tahfidz menambahinya menjadi 10 macam qiraah. Gak ada yang baru dalam ilmu ini. Kelima, ilmu faraid. Tidak ada yang baru juga dalam ilmu faraid ya, atau dikenal sebagai ilmu waris Islam. Selain gak ada yang baru, ilmu faraid juga kaku dan dianggap diskriminatif. Seperti gini contohnya. Dalam perkembangan manusia
manusia modern di mana anak perempuan itu sudah punya penghasilan dan lebih bekerja keras daripada laki-laki, ilmu faraid masih menyebut laki-laki itu mendapat 2 kali lipat perempuan. Ilmu faraid juga kurang mengakomodasi aset-aset warisan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Seperti jika warisannya itu berbentuk polis asuransi, bagaimana? Jika yang ditinggalkan adalah cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, bagaimana? Atau jika yang harus dibagi itu bentuknya saham dan deposito, itu bagaimana? Keenam, ilmu usul fikih. Saya bicara tentang metodologi dan mekanisme usul fikihnya ya, bukan hasil hukum fikihnya. Meskipun bisa dipakai untuk menelurkan hukum-hukum baru yang belum pernah terjadi di masa ulama salaf, tapi metodologinya itu tidak pernah diperbarui sama sekali. Itu aja isinya. Apakah semua ilmu fosil, termasuk ilmu nasab tadi itu, yang tidak memiliki novelty dan tidak berstandar sains modern itu tidak berguna sama sekali untuk penelitian modern? Saya baru baca-baca buku seorang tokoh filsuf abad 20-an awal ya, bernama Paul Feyerabend yang berjudul Against Method. Ini buku lama, tapi pondasi metodologinya itu cukup menarik kontroversi di masa-masa belakangan ya. Satu kutipan dari Paul yang saya suka itu ini. The only principle that is not inhibit progress is anything goes. Prinsip yang tidak akan bisa menghambat kemajuan itu cuma satu, yaitu jangan sampai dilarang. Lewat buku tersebut, jika konteksnya adalah ilmu nasab, seolah-olah Paul mengedepankan prinsip pluralisme metodologis atau banyaknya jalan dan keragaman cara dalam mencari kebenaran faktual. Dan ilmu nasab sebagai ilmu tradisional muslim ternyata bisa berdampingan dan saling melengkapi dengan metodologi ilmu pengetahuan modern yang sudah ditemukan sekarang. Intisari buku itu sebenarnya Paul itu cuma mau ngomong, sains modern itu tidak memiliki monopoli kebenaran. Saya berikan 3 bukti dari 3 tokoh besar yang kebetulan non-muslim namun sama-sama meneliti Sayyid Hadrami dalam buku akademik. Pertama, ini saya suka banget sama buku ini, namanya Eng Seng Ho, The Graves of Tarim, Genealogy and Mobility Across the Indian Ocean. Eng Seng Ho memakai pendekatan multidisiplin, ada ilmu nasab, migrasi, koneksi budaya lintas tempat dari Hadramut sampai ke Samudra Hindia. Dalam penelitian Eng Seng Ho, secara umum, ilmu nasab yang tradisional ternyata mampu menghubungkan dan mempertahankan identitas komunitas Hadrami meskipun mereka itu tersebar di berbagai tempat yang berjauhan. Kedua, Kazuhiro Arai, judulnya Arabs Who Traversed the Indian Ocean, The History of the Alatas Family in Hadramaut and Southeast Asia. Secara metodologi penelitian Arai tadi itu tergolong mikrohistoris, yaitu fokus pada keluarga Alatas mata. Ilmu nasab ternyata dipakai Arai untuk mencari jaringan keluarga Alatas yang tersebar secara geografis, namun tersambung secara genealogis atau tersambung secara nasab. Ketiga, Anneke Bang, judulnya Sufis in Scholars of the Sea, Family Networks in East Africa. Bang memakai ilmu nasab untuk mencari hubungan antara legitimasi sosial dan religius di sebuah komunitas Sufi dengan peran genealogi atau nasabnya untuk memperkuat identitas spiritual dan perdagangan. Pesan yang ingin saya sampaikan dengan menyebut 3 buku akademik tadi cuma satu, yaitu intelektual yang bijak ternyata tidak sepicik itu melihat ilmu pengetahuan tradisional hingga menyebutnya sebagai bangkai ilmu atau ilmu fosil hanya karena tidak berstandar sains modern. Saya ngerasa mereka bertiga itu lebih paham untuk melihat ilmu pengetahuan tradisional seperti ilmu nasab dan bagaimana cara memakainya untuk melengkapi ilmu pengetahuan modern.